Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia. Ujung utara Pulau Sulawesi jadi daerah tujuan perjalanan saya kali ini. Inilah Pelabuhan Manado. Padat, ramai, bukan hanya dipenuhi aneka jenis kapal, tapi juga aktivitas masyarakat dengan berbagai tujuan. Nyata sekali dari pelabuhan yang terkesan sempit dan sumpek inilah, roda perekonomian Manado dan desa-desa di beberapa pulau terluar digerakkan. Bisa dibayangkan, andai saja pelabuhan yang menjadi tumpuan hajat hidup orang banyak ini kondisinya lebih baik dari sekarang, sudah pasti masyarakat yang kesehariannya sangat tergantung pada pelabuhan ini akan lebih sejahtera. Pengalaman saya menggunakan jasa pelabuhan ini mungkin bisa menjadi gambaran betapa mendesaknya tata ulang pelabuhan Manado segera direalisasikan. Hanya karena menunggu air pasang dan menunggu giliran keluar masuk kapal yang tidak terjadwal, keberangkatan yang sudah direncanakan terpaksa saya susun ulang. Akibatnya banyak waktu terbuang. Setelah melalui penantian panjang yang melelahkan, akhirnya saya mulai bisa bertolak meninggalkan daratan Manado. Pelabuhan Tahuna di Pulau Sangihe menjadi tujuan saya sebelum menginjakan kaki di Pulau Marore, salah satu pulau terluar di bagian Sulawesi Utara. Setelah 12 jam Laut Sulawesi kami arungi, akhirnya Pelabuhan Tahuna tampak di depan mata. Rasa penat mendadak hilang saat daratan berbukit sedikit demi sedikit kian mendekat. Biru air laut nyaris tanpa gelombang mengantar kami ke Curug Teluk, dan Tahuna pun jadi bagian daratan Pulau Sangihe yang pertama saya injak. Rencananya, di Tahuna saya hanya sekedar singgah, berganti kapal untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Marore. Tapi apa mau dikata, ternyata rencana tinggal rencana. Hari itu dan entah kapan, belum ada kapal yang berlayar menuju pulau tujuan. Tidak ada jadwal pasti kapan kapal yang akan melayani rute ke Tahuna mulai berlayar. Ketidakpastian itu akhirnya membuat kami mengambil keputusan untuk menyewa kapal nelayan setempat. Setelah 2 hari mencari kapal, akhirnya sebuah pambot kami sewa. Akhirnya setelah 2 hari di Tahuna, kita nemuin kapal kecil sih, kapal nelayan. Ya, mudah-mudahan bisa bawa kita ke Marore. Kita lihat aja. Perjalanan Marore pun kami mulai. Hamparan bintang di atas Laut Sulawesi menghantarkan perjalanan kami ke Marore. Prediksi banyak orang bahwa ombak akan tinggi ternyata malam itu meleset. Ombak tidak terlalu besar, bahkan relatif tenang. Bentang Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik menjadi bagian yang menghantarkan saya tiba di Pulau Marore. Matahari terbit dan hamparan bintang menjadi bagian lain yang juga ikut menghantar perjalanan ini. Sampai di Pulau Marore. Cuma karena gelombangnya tinggi, kita nggak bisa merapat di pelabuhan. Jadi harus menuju sebelah timur Pulau Marore. Lalu satu-satu penumpang pakai kapal kecil diantar ke pantai. Kiran sih udah duluan tadi, sendirian pakai perahu kecil. Nanti kita semua satu-satu menuju ke sana. Cuman nggak tahu deh barang-barang gimana kalau penumpang semua udah turun. Sekarang kita lagi cari tempat untuk merapat, karena kalau di sini terus bisa sampai jam 5:30, kita baru bisa masuk ke daerah pantai dan merapat di sana. Jadi harus cari area lain untuk bisa merapat. Tapi di sana nggak ada sinyal sama sekali. Entah karena memang ombak yang tinggi atau karena tidak adanya pelabuhan dengan kondisi baik,
Setelah 14 jam perjalanan, kami tidak bisa langsung mencapai daratan. Satu malam lagi terpaksa saya lewatkan dalam ayunan ombak laut sebelum kaki ini menginjak tanah Marore. Keesokan harinya, ternyata belum juga kaki ini bisa menginjak tanah Marore. Ombak besar memaksa kami untuk tetap bertahan di atas Pambo. Pelabuhan sederhana itu ternyata sulit untuk didarati. Dan kami pun terpaksa mencari sisi lain daratan Pulau Marore yang mungkin bisa kami jadikan tempat berlabuh. Sampai akhirnya kami menemukan bibir pantai yang relatif landai. Akhirnya keputusan diambil. Dengan bantuan personil Angkatan Laut yang bertugas di Marore, kami mendarat dengan cara berenang satu persatu. Akhirnya saya berhasil menginjakan kaki di Marore. Oke, akhirnya setelah kurang lebih 24 jam saya terapung-apung di lautan. Nggak jelas ada kapal yang bisa ngangkut kita ke pantai. Tadi pagi kapal berusaha untuk mendekat ke pantai, tapi hanya sampai mana. Dari sana ke sini kita harus berenang. Tapi itu pun manusianya dulu yang harus ke pantai. Barang-barang masih di sana. Nggak tahu sampai kapan bisa diangkut ke pantai. Bagian terluar negara ini yang pertama saya datangi. Marore membuat saya sadar bahwa disinilah sumber kekayaan negeri begitu berlimpah. Kekayaan yang bukan hanya terkandung dalam perut Ibu Pertiwi, tapi juga kekayaan budi, bahasa, dan budaya rakyat Indonesia. Meskipun hidup di perbatasan, bahkan diistilahkan bagian terluar negeri ini, kesederhanaan berpikir mereka merupakan pantulan dari cermin ketulusan hati serta kekayaan hidup. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selalu diucapkan saudara-saudara saya di pulau ini ketika mereka berpapasan dengan sesama warga maupun dengan saya seorang pendatang. Luar biasa, belum pernah ada tempat yang pernah saya kunjungi bersikap sedemikian ramahnya. Ya. Bu, kenapa di dalam buku itu tidak ada alat rusek bambu dari Marore, tapi yang banyak di situ hanya dari barat? Tetap ramah, tetap berwajah cerah dan konsisten. Walaupun guru-guru yang mengabdi puluhan tahun di perbatasan ini sama sekali tidak pernah mendapatkan hak tunjangan mereka. Hanya karena satu alasan, mendidik anak bangsa, dimanapun sama saja. Mereka dengan setia tinggal dan bekerja di Marore tanpa pernah minta dipindahkan ke tempat lain. Bapak Presiden yang saya hormati, pengorbanan masyarakat Marore sungguh mengagumkan. Dalam segala keterbatasan, mereka tetap bertahan. Bisa dibayangkan, andai saja infrastruktur, terutama pelabuhan di pulau ini memadai, pasti mobilitas dan aktivitas penduduk bisa lebih lancar. Roda perekonomian bisa berjalan lebih dari yang ada sekarang. Eksistensi Marore sebagai salah satu bagian dari kedaulatan negeri ini bisa terjaga. Suasana pasar di Marore bisa menjadi gambaran betapa sarana yang sudah dibangun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mobilitas penduduk yang sangat terbatas,
menjadi penyebab terhambatnya proses distribusi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bangunan ini awalnya difungsikan sebagai pasar, namun saat ini hanya beberapa kios yang masih beroperasi. Dan ini salah satu kios yang masih berfungsi, namun tetap sifatnya temporer. Pasar sepi. Di warung-warung kecil barang kebutuhan sehari-hari dipenuhi. Tidak banyak pilihan dan ironisnya, barang-barang yang diperjualbelikan pun kebanyakan produk negeri tetangga yang dibawa dari nelayan Filipina. Berapa, Pak? 7,5. Tapi uang Indonesia kan? Rupiah kan, Pak? I love Indonesia. Ini, Pak. Rupiah, yes. Pak Presiden, ternyata Pulau Marore ini terbentuk dari proses vulkanik. Dan salah satu buktinya adalah hamparan bebatuan gamping berwarna hitam di tepi pantai dan dinding batuan gamping yang berdiri kokoh. Marore bukanlah pulau yang luas, hanya berukuran 7 km persegi. Penduduknya pun tidak banyak, kurang lebih 600 jiwa saja. Tetapi akibat banyaknya aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan nelayan asing masa lalu secara tidak terkendali, kini banyak kerusakan alam terjadi. Terumbu karang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Mangrove di seputar pantai pun kian menyusut. Abrasi terjadi di mana-mana. Jika tidak segera diatasi, lama-kelamaan bisa jadi Pulau Mungil ini akan lenyap, terhapus dari peta Republik kita tercinta. Suatu waktu, saya pernah berkenalan dengan tentara Filipina yang bertugas di boarding cross area. Setelah banyak berbincang-bincang dengan beliau, saya pun tahu bahwa ada kebijakan-kebijakan lokal sehubungan dengan batas-batas wilayah. Bapak ini pernah sekolah intelijen sebelum ditugaskan di perbatasan oleh negara. Lalu bagaimana dengan petugas-petugas kita di perbatasan, Pak? Apakah mereka orang-orang yang punya standar sama dengan tentara Filipina ini? Bapak Presiden yang saya hormati, beragam upaya untuk membenahi Marore memang saya lihat sudah banyak dilakukan. Untuk mencegah abrasi, beton penguat daratan sudah berkali-kali dibangun meski terus tergerus ombak. Pengamanan pantai dan laut dari ulah nelayan asing yang kerap merusak ekosistem pantai sudah dijalankan. Meskipun dengan sarana sederhana, penuh keterbatasan, upaya mempertahankan kedaulatan NKRI tidak pernah lelah diupayakan. Masih banyak pulau terluar yang akan saya kunjungi. Catatan pengalaman selama perjalanan akan coba saya gambarkan melalui surat-surat saya yang lain. Kiranya apa yang saya sampaikan tidak sekedar menjadi dokumentasi tanpa makna, melainkan menjadi sepenggal bekal untuk menjaga kekayaan Ibu Pertiwi yang kita cintai. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal. Bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut, menandingi irama gelombang laut itu sendiri.